Inilah Alengka, sebuah negeri yang dibangun di atas puncak Gunung Trikuta. Ia adalah benteng emas yang dikelilingi oleh samudra luas, sebuah kerajaan yang dirancang oleh arsitek Dewata Wiswakarma. Disinilah hidup Maharesi Wisrawa, seorang petapa agung keturunan Resi Pulastya. Namun, takdir membawanya pada sebuah persatuan yang akan mengubah sejarah dunia ketika ia meminang Kaikesi, putri dari bangsa Asura. Dari persatuan dua garis keturunan yang bertolak belakang ini, darah suci Brahmana dan kekuatan liar raksasa, maka lahirlah seorang putra bernama Dasamuka. Dasamuka tumbuh dengan fisik yang luar biasa. Kulitnya gelap serupa warna zamrud dan sorot matanya menyimpan ketenangan sekaligus ambisi tak terbatas. Dasamuka terlahir dengan kecerdasan dari sang ayah dan kekuatan dari sang ibu. Saat usianya menginjak masa remaja, Dasamuka seringkali terlihat menghabiskan waktu dalam renungan. Baginya, Alengka harus kembali menjadi pusat kekuatan yang ditakuti. Namun ia memahami satu hal mendasar, kekuatan fisik semata tidaklah cukup. Untuk menundukkan dunia, ia membutuhkan ilmu Dhanurveda, ilmu senjata yang didasari oleh kekuatan batin. Di umur 14 tahun, dengan tekad yang sudah bulat, ia menghadap ayahnya, meminta restu untuk memulai perjalanan menuju asrama sang kakek, yakni Resi Pulastya. Di sanalah ia bermaksud menempa diri dan memburu pengetahuan yang akan menjadi pondasi bagi kekuasaannya di masa depan. Perjalanan Dasamuka membawanya jauh ke dalam keheningan hutan hingga ia tiba di asrama Resi Pulastya. Sang Resi melihat potensi yang luar biasa besar di balik raga cucunya itu. Pulastya menyambut Dasamuka sebagai wadah yang siap diisi oleh pengetahuan rahasia miliknya. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk keduniawian ini, Dasamuka menjalani tempaan yang sangat berat. Ia tidak hanya melatih otot dan ketangkasan fisik, tetapi juga kedisiplinan batin. Resi Pulastya mulai menurunkan inti dari Dhanurveda dan seni memanah tingkat tinggi yang tidak lagi mengandalkan mata, melainkan pada ketajaman rasa dan pendengaran. Dasamuka belajar bagaimana menarik busur dengan napas yang teratur, mendengarkan getaran angin, hingga ia mampu menjatuhkan sasaran sekecil daun yang melayang di tengah kegelapan total. Sang Resi mengajarkan mantra-mantra suci yang mampu memanggil kekuatan alam untuk bersemayam dalam anak panah. Di tangan Dasamuka, sebatang anak panah kayu bisa berubah menjadi kilat yang menghancurkan atau badai yang menderu. Keberhasilan Dasamuka dalam menguasai setiap pelajaran sangatlah mengagumkan, namun keberhasilan itu pula yang mulai mengubah sudut pandangnya. Kekuatan yang ia miliki perlahan-lahan menumbuhkan benih keangkuhan di dalam hatinya. Setelah merasa cukup menguasai rahasia berbagai senjata, Dasamuka memohon pamit dari hadapan Resi Pulastya. Ia melangkah keluar dari asrama sebagai ksatria yang haus akan pembuktian. Langkah kakinya membawanya hingga ke tepian Sungai Narmada, sebuah tempat yang airnya mengalir jernih dan suasana taman bunga begitu indah dan tenang layaknya surga. Namun bagi Dasamuka, keindahan itu adalah sebuah penghinaan terhadap kekuasaannya. Ia merasa bahwa alam dan segala isinya
harus tunduk di bawah kehendaknya. Dengan kesombongan yang meluap, Dasamuka mulai melakukan perusakan. Ia menarik akar-akar pohon, mematahkan dahan-dahan yang berbunga, dan menginjak-injak taman itu hingga rata dengan tanah. Suara tawa kemenangannya menggema di sepanjang lembah Narmada, merusak keheningan yang selama ini terjaga. Namun ia tidak menyadari bahwa taman itu berada di bawah perlindungan seorang raja. Dialah Kartawirya Arjuna, sang Raja Sahasrabahu, penguasa kerajaan Hiheya. Keributan dan kehancuran yang dibuat oleh Dasamuka telah mengusik ketenangan sang raja yang saat itu sedang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Kartawirya Arjuna turun dari kediamannya. Saat matanya menatap kehancuran tamannya, ia pun meledak dalam amarah. Di hadapannya Dasamuka berdiri tegak, masih dengan busur di tangan dan sisa-sisa kesombongan di wajahnya. Kartawirya bertanya, menuntut penjelasan atas kerusakan yang terjadi. Namun Dasamuka justru membalas dengan tantangan. Ia meremehkan wujud Kartawirya yang nampak seperti manusia biasa, layaknya seekor rusa yang berhadapan dengan sang raja hutan. Tanpa menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan titisan raja, dengan kemampuan yang jauh melampaui asura manapun. Akhirnya, pertempuran pun pecah. Dasamuka melepaskan serangkaian astra yang telah ia pelajari dari Resi Pulasya. Anak panahnya membelah udara, namun Kartawirya menghadapi serangan itu dengan ketangkasan yang luar biasa. Setiap serangan Dasamuka mampu dipatahkan dengan gerakan yang gesit. Puncak dari pertarungan ini terjadi ketika Kartawirya Arjuna merapalkan mantra Nagapasya. Ia melepaskan sebuah anak panah yang dalam sekejap berubah wujud di udara. Panah tersebut kemudian berubah menjadi sesosok naga raksasa yang langsung meluncur dan melilit tubuh Dasamuka. Lilitan itu begitu kuat hingga mengunci aliran tenaga dan pergerakan sang raksasa. Melalui penglihatan batinnya, sang Resi Pulasya menyadari bahwa cucu sekaligus muridnya itu berada di ambang maut. Tanpa menunda waktu, sang Resi muncul di hadapan Sahasrabahu untuk menengahi kehancuran harga diri sang Asura. Dengan penuh wibawa, Resi Pulasya memohon agar Kartawirya mengampuni Dasamuka. Beliau mengakui bahwa kesombongan muridnya adalah akibat dari pemahaman yang belum matang atas kekuatan besar yang dimilikinya. Karena rasa hormat yang mendalam kepada sang Resi, Kartawirya Arjuna akhirnya melepaskan lilitan naga fasa dari tubuh Dasamuka. Dasamuka dibebaskan, namun ia membawa luka yang lebih dalam. Luka itu adalah dendam dan rasa malu yang akan ia pendam sepanjang hidupnya. Sementara itu, jauh di kedalaman hutan Kiskinda, di lereng gunung Risyamuka,
seorang wanita bernama Anjani yang sedang menjalani hukuman sekaligus penebusan dosa yang sangat berat. Sebagai akibat dari sebuah kutukan lama, ia harus berdiri dengan satu kaki di atas batu, dengan tangan yang terus memegang dahan pohon sebagai tumpuan. Anjani tidak memakan makanan apapun. Ia hanya membuka mulutnya untuk menghirup udara dan angin yang lewat sebagai penyambung hidupnya. Tapa brata yang luar biasa ini dilakukan bukan tanpa alasan. Ia sedang mempersiapkan raga dan jiwanya untuk menjadi jalan bagi kelahiran seorang putra yang akan memiliki kekuatan setara Dewa Bayu. Sosok yang ia nantikan adalah seorang wanara yang kelak akan menjadi pahlawan agung. Kelahiran putra ini bukan hanya untuk menghapuskan kutukan ibunya, tetapi juga untuk menjadi jawaban atas kesombongan Dasamuka.